wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Nana? Baik. Baik, Bu. Sudah berdoa belum? Belum. Belum, Bu. Bu Guru. Hmm. Sebelum kita belajar, lebih baik kita berdoa dulu biar pembelajaran kita berkah. Ketua kelasnya atau siapa yang biasa memimpin? Rudian, Ibu minta tolong Rudian untuk memimpin doa biar pelajaran kita mendapat berkah dari Allah. Silakan Rudian. Iya, Bu. Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Dipanggil Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Ada ilma tuh saya pindah ke sana sini. warzuqni Amin. amin Ya Rabbal Alamin. alamin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rudian. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar agama Islam tentang masa bab 4 agama Islam kelas 4 memasuki usia balik. Diperhatikan di layar ya anak-anak. Ya, Bu. Ya. Dimatikan aja menyambut, kameranya. menyambut usia balik. Ada yang tahu apa itu usia balik? Belum kelihatan, Bu. Belum Ya. kelihatan. Sudah, Bu. Sudah. Ada yang tahu usia balik apa? Usia dewasa, Bu. Bisa dewasa. Lebih trennya itu memasuki masa puber. Nanti dibahas satu-satu masalah pubernya. Sebelumnya Ibu absen dulu. Sebelumnya absen dulu. Ermayatul Patona hadir nggak? Halo? 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 Hadir, Bu. Iya, Oh, hadir. iya. Takutnya suara saya tidak terdengar. Terdengar, Bu. Alhamdulillah. Bibit Khairida. Hadir, Bu. Hadir. Hadir semua ya hari ini. Mudin, Bu, udah hadir lagi. Subhanallah, kemana beliau ini? Mbahnya sakit, belum Oh, sembuh-sembuh. Semoga kita doakan semoga mbahnya cepat sehat. Jadi bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Sudah kita kembali ke materi. Di sini kita lihat Nah, capaian pembelajaran yang akan dicapai peserta didik yaitu mampu mengemukakan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan, dapat membuat mapping sederhana mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih, ilmu biologi sehingga tertanam sikap tanggung jawab dan taat beribadah. Kemudian kita lanjut lagi. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik menurut fikih. Peserta didik yang kedua, peserta didik menyebutkan tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membiasakan kewajiban setelah usia balik, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Nah, coba kalian perhatikan. Ada gambar di sini. Gambar apakah itu? Gambar orang, Bu. Nah, gambar orang dari bayi, anak-anak, dan sampai lansia. Nah, kita akan melanjutnya. Ya, kita akan melalui tahapan-tahapan tersebut. Nah, kita yang di usia yang mana? Yang di gambar yang mana ini?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kita yang di mana ini? Yang kelas 4 ini urutan yang keberapa? Nomor Gambar 3. kedua, Bu. Nomor 3, Ya. Bu. Kedua. Yang itu kedua. yang kedua. Kalau Bu Guru Yang kedua itu kayaknya masih TK ya. Oh, masih Iya, TK TK tuh, ternyata Bu. Ibu. Ya, masih PAUD. Kalau yang ketiga ini sudah masa-masa SD. Nah, yang kelas 4 ini biasanya umurnya sekitaran umur berapa, kalian bisa menghitung nggak umurnya? umur 10 tahun, 19, Bu. 10. Subhanallah, ada yang 19. Nggak naik kelas itu. Ya Allah, itu Itu kalau sudah kadaluarsa, Bu. 19 sudah nggak diterima di SMP. Iya, betul. Ini kita nih Cari pangkat biasanya kita nanti, Bu. usia, ya yang kelas 4 ini biasanya usianya 9 sampai 10 tahun. Nah, di sini kita menjelaskan memasuki usia balik, baru akan memasuki. Siapa taunya, tapi anak-anak ibu ini sudah ada yang, mohon maaf, ada yang sudah, yang perempuan sudah menstruasi belum? Belum, Bu. Belum, ya. Yang laki-laki, ini belajar fikih jadi pengetahuan, jadi mohon maaf ada bahasa-bahasa yang mungkin anak-anak ada apa sih bahasanya kok begitu, ya minta maaf dulu karena ini ilmu, jadi harus diterangkan, tetapi diterangkan secara dasar dulu. Yang laki-laki ada tidak yang pernah mimpi basah? Yang laki-laki ini kemana ini? Ayo, laki-laki nih mana ini? Suaranya putus, Bu. Putus, Bu, suaranya. Oh, minta maaf tempat ibu ini jaringannya sudah mulai sore. Artinya mulai redup. Oh, kita masuk siang kah ini, Bu? Iya. Karena kan sudah pelajaran yang selanjutnya ini. Ada yang pernah mimpi basah yang laki-laki? Belum, Bu. Mimpi basah itu apa, Bu? Mimpi basah itu mimpi diguyur hujan. Oh, bukan ya? Bukan. Kalau menurut bahasa ini, mimpi yang bahasanya tuh yang keluar sesuatu cairan, tetapi bukan encer. Dia kental itu. Mimpi enak kata orang, gitu kan. Tapi pasti kalian akan merasakan. Karena kalian akan melaluinya, ya. Kemudian selanjutnya itu tadi tentang laki-laki dan perempuan ya. Nah, ini berapa umur kalian tadi sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Tahu tidak perbedaan antara perempuan dan laki-laki? Bisa dilihat dari apanya dibedakan? Dari rambut, Bu. Dari jenis kelamin sudah Badannya, nyata. Bu. Dari rambut, Bu. Dari bentuk dari tubuh, Ibu. badannya, bentuk Rambut perempuan tubuhnya, panjang, Bu. bentuk rambut yang laki-laki biasanya pendek, cepak, gundul. Dari kulitnya, Dari Bu. kulitnya. Kalau Laki-laki kulitnya juga halus, putih. kasar gitu kah? Putih. Iya. Ya. Berarti kalian Mulus. Jilbabnya, Bu. Nah, yang laki-laki berkopiah, rambut pendek, yang perempuan berjilbab. Kalau tidak berjilbab, rambutnya biasanya panjang. Itu ya. Kemudian, nah, kita memasuki ini tentang balik yang menurut Islam. Nah, ini balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Dalam tanda kutip balik diartikan dalam kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki kata arti sampai. Maksudnya telah sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan. Nah, ini tanda balik menurut Islam. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, Halo? balik itu biasanya umur berapa, Bu? Ya, Kalau balik itu umur berapa, Bu? balik itu di sini bisa dari umur 9 tahun sampai ke 15 tahun.
tapi melewati masa-masa. Kalau 9 laki-laki itu bisa mulai mimpi basah, yang perempuan itu mengalami haid. Tetapi apabila tidak ada tanda-tanda seperti itu, tapi sudah memasuki usia 15 tahun, maka sudah bisa dikatakan balik. Nah, sekarang ini Ibu juga mau tambahkan tadi, balik itu menuju pubertas. Pubertas itu masa transisi dari anak-anak, tadi kan sudah ada gambarnya, dari bayi, anak-anak, terus ke dewasa itu. Nah, pubertas itu masa transisi dari anak-anak menuju dewasa dan mengalami perubahan fisik. Mengalami perubahan fisik. Kalau balik kampung itu apa, Bu? Ya, Balik kampung. kenapa Sarip? Balik kampung apa itu, Bu? Balik kampung. Balik kampung Iya. pulang ke kampung. Kan ada balik di situ, Bu. Oh, bukan. Balik ini menurutnya sampai seseorang menuju ke dewasaan. Kalau balik kampung, kita kembali ke kampung. Nah, itu ya. Lebaran ya, Bu. Ya, Pas Lebaran ya pulangnya. ya pas lebaran, pas liburan. Bisa, siapa taunya kalian nanti sekolah di luar daerah. Nah, pada saat liburan kalian balik kampung. Kalian mau liburan di kampung, itu namanya balik kampung. Kemudian ini ada gambar. Nah, ini ada gambar di sini. Siapa yang bisa menceritakan gambar ini? Lagi ngapain dia ini? Saya nggak kelihatan. Cerita, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan Lagi ya? cerita, Kabur, Ibu. Lagi ngobrol Kabur. kayaknya, Bu. Lagi ngobrol Lagi ya? cerita kayaknya. Lagi cerita. Nah, ini seorang kakak mengajak adiknya, ayo deh kita sholat. Bilangnya, enggak aku aja masih kecil, nggak usah sholat, kakak aja yang sholat. Itu. Kurang. Kan ini. Ini cerita gambar. Nanti kalian bisa lihat di buku pelajarannya ada. Bawa buku, enggak? Atau lihat di gambar Ibu aja. Ya, Ibu, Bu. mau nanya Ibu, Ya, silakan. kalau balik itu ciri-cirinya berkumis sama berjanggut, Kak Bu. Nah, Kalau Sarip itu, kalau balik laki-laki itu tumbuh jakun, itu yang ada biji-biji di tenggorokan itu loh. Tuh, bisa tumbuh oh nggak kumis, hilang ya Bu, bijinya ini? tumbuh bulu-bulu halus. Sudah mulai itu. Itu sudah ciri-ciri tanda-tanda untuk anak yang usia balik. Tuh. Nah, ini Oh, tadi juga tanda-tanda balik menurut Vicky sudah ada. Sudah Ibu paparkan tadi di depan. Nah, ini secara hukum Islam, seorang dapat dikatakan balik apabila mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan buruk, serta telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki, dan mencapai usia 9 tahun ke atas dan sudah mengalami menstruasi atau haid bagi perempuan. Nah, ada yang tahu haid? Pernah dengar nggak haid itu? Haid apa itu? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Punya Iya. pahit aja, Bu. Oh, pahit itu daun pepaya pahit. Kalau haid, ya Ibu terangkan di sini ya. Haid itu kemudian main perang Bu. haid. Itu kita perang-perangan aja pakai pedang-pedangan. Kalau ini haid atau menstruasi bagi perempuan. Menstruasi menurut ilmu fikih yaitu darah yang lazim disebut darah bulanan, yaitu darah yang keluar dari, mohon maaf ya, kemaluan wanita atau parji dalam keadaan sehat. Berarti kita itu siklusnya 1 bulan sekali. Berarti kalau perempuan yang sudah mengalami haid pasti akan terulang. Lamanya haid kapan? Lamanya haid itu 1 sampai 3 hari, bahkan 7 hari, dan paling lama itu 15 hari. Kemudian kalau 15 hari masih ada haidnya, wajib diperiksakan konsultasi kepada dokter kandungan. Siapa taunya perutnya bermasalah.
Itu ya. Nggak habis lah Bu, darahnya itu kalau 15 hari Bu. Nah, biasanya itu ya, mohon maaf ya karena Ibu sudah pernah mengalami. Nah, haid itu kadang 15 hari itu ada yang lancar, ada yang enggak gitu. Jadi kalau dia sampai 15 hari itu tidak habis karena yang dikeluarkan adalah darah kotor. Ya, darah kotor yang dikeluarkan, bukan darah seger. Enggak, Kalau Bu. darah seger itu donor darah. Sakit enggak, Bu? Macam-macam, Seger. tergantung ya. Mohon maaf yang laki-laki jangan tertawa ya, karena ini ilmu ya. Di susilo itu nggak Bu. Ya, Share yang aja itu laki-laki Enggak, Bu. Bu. ini ilmu. Jadi harus Ah, diketahui. ngeri. Nanti kalian kan akan menuju tahapan-tahapan seperti itu. Kalau haid itu ada yang sakit, ada yang enggak, tapi sakit enggak juga masih bisa diatasi ya. Tuh. Oke, lanjut. Ya, Bu. Mengingat waktu sepertinya ini, karena Ibu juga ada keperluan ini, sepertinya harus segera diselesaikan. Ibu sibuk ya? Ada rapat Zoom juga ini. Nanti Jadi, boleh pulang ya, Bu ya? iya boleh, tapi Boleh, selesaikan pulang dulu materi cepat. Ibu ini. Nanti Ibu dibilang nggak ngajar kalau nggak masuk, kasih tugas kalian, kasih pemaparan sedikit ini pada kalian. Kemudian Masih kita mau masuk ke, lama-lama tuh belajar. ya, makasih. Masuk ke materi selanjutnya, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, ini ilmu biologi hanya pemaparan saja, nanti bisa dilanjutkan kalian nanti membahas di SMP atau kelas tingkatan yang paling atas ya. Kalau ini menurut biologi kita garis besarnya saja. Mengalami haid. Yang pertama mengalami haid atau menstruasi. Nah, ini tanda-tanda balik menurut biologi ya, ilmu IPA. IPA tapi biologi bagian anatomi tubuh manusia. Kemudian yang kedua, tumbuh bulu atau rambut di bagian tubuh tertentu. Nah, tadi ini yang ditanyakan sama Tri, kalau nggak salah ini, tumbuh-tumbuh bulu-bulu ini. Kemudian yang Bu, bulu ketiga, ketek, Bu. ya, bulu-bulu halus sudah mulai muncul. Kemudian yang ketiga, payudara mulai tumbuh. Payudara mulai tumbuh. Yang keempat, suara nyaring, lebih nyaring dari sebelum balik. Nah, biasanya suaranya lemah lembut, langsung kalau sudah balik suaranya langsung jadi bass. Contohnya laki-laki ya, Bu, suaranya Ya. berubah ya, Bu. Ya, itu kalau laki-laki gede banget suaranya. Kalau perempuan itu pasti ada perubahan juga suaranya sedikit. Nah, kalau yang laki-laki ini mimpi basah. Tadi yang perempuan ya, diperhatikan. Bu tadi nggak sebutkan yang perempuan. Yang laki-laki ini mimpi basah. Yang pertama. Kemudian tumbuh jakun. Nah, itu tadi yang ada turun naik di tenggorokan ini. Itu namanya jakun. Kemudian yang ketiga, suara semakin berat. Suaranya makin gede, berat. Kemudian tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh tertentu. Berarti sama dengan perempuan. Ya. Lanjut. Nah, apabila kita sudah mengalami yang perempuan haid, yang laki-laki mimpi basah, maka kita itu namanya kita berhadas besar. Maka dari itu kita wajib mandi, mandi besar, mandi suci. Nah, langkah-langkahnya ada di situ. Dilihat di layar. Yang pertama itu mencuci telapak tangan, mencuci alat kelamin dengan menggunakan tangan kiri. Karena tangan kanan ini untuk makan. Kalau tangan kiri ini untuk cuci-cuci bagian yang tertentu. Kemudian cuci tangan kiri dengan sabun. Setelah mencuci kemaluan tadi menggunakan tangan kirinya dicuci pakai sabun biar bersih. Kemudian berwudu sempurna seperti kita wudunya sholat. Nah, jadi kita diwajibkan juga harus berwudu. Kemudian yang kelima, mengguyurkan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu tata cara mandi.
Kemudian lanjut ya, karena ini juga Ibu lihat waktunya mepet, anak-anak sudah loyo, lemes. Lemes enggak? Lapar? Lapar, Bu. Sudah lapar, Bu. Masih semangat, Bu. Semangat, Ibu. Oh, masih Semangat, semangat. semangat, semangat. Alhamdulillah, semangat. Kemudian coba lihat di layar. Nah, ada bagian-bagian yang larangan bagi yang berhadas besar. Nah, di situ ada gambar apa? Gambar orang sholat, Bu. Nah, gambar orang sholat. Kemudian ada kitab Al-Quran. Itu berarti Tidak boleh baca tidak Al-Quran. boleh, berarti ya puasa. Nah, di sini larangan bagi orang yang berhadas besar. Pertama, dilarang sholat. Kedua, dilarang membaca Al-Quran. Ketiga, dilarang puasa. Sudah paham atau ada yang mau bertanya? Insya Allah, Bu. Insya Allah hafal. Hafal mengerti, mohon maaf. Nah, di sini ada mukalaf. Dalam bahasa Hasanah Fikih Islam mengenai istilah mukalaf, yakni orang yang sudah dibebankan perintah dan larangan dalam agama. Terkadang istilah mukalaf dianggap memiliki makna sama dengan balik. Nah, itu tadi kalau kita sudah haid, mimpi basah, nah kita itu berarti seorang mukalaf, berarti diwajibkan untuk mengikuti perintah-perintah dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Islam. Ya, lanjut. Kewajiban setelah balik. Nah, ini kewajiban kita setelah balik. Nah, yang pertama sholat fardu. Yang sholatnya bolong-bolong, jarang-jarang sholat. Nah, sholat fardu berarti harus dipenuhi. Nah, tidak boleh bolong-bolong lagi, ya. Nanti kalau di sekolah cuma sholat zuhur karena berjamaah diawasi, dicatat sama ketua kelasnya cuma sholat zuhur saja di sekolah. Nah, kalau sudah balik berarti harus melaksanakan sholat berapa waktu? 5, Bu. Berapa waktu? Iya, ada 5 5 kali waktu. sehari. 7 kali, Bu. 7 kali, Bu. Dalam 1 hari 1 malam, ya. Kemudian yang kedua, ada puasa Ramadan. Siapa yang di sini pernah puasa Ramadan? Saya, Bu. Saya Belum kemarin nggak puasa, Bu? bolong, Bu. Puasanya setengah hari, Bu. Jam Lapar, 12 Bu. Hari. ada Lapar. makan. Sudah kelas 4 loh. Ya, Lapar, Bu. Bu. Sudah tahan, Bu. Sudah kelas 4, setengah hari. Usahakan, nak, ya. Puasa itu full. Tidak ada istilahnya puasa itu setengah hari, kecuali kita belajar masih kelas 1 TK. Itu belajar puasa setengah hari. Karena untuk melatih. Tapi kalau kita lama-lama, setiap tahun kita belajar puasa, insya Allah akan terbiasa puasa itu full. Ya, jadi kalau sudah kita nanti balik, kita diwajibkan puasanya penuh, puasa Ramadan. Puasa wajib. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Berbakti orang tua itu seperti apa? Tidak melawan, Bu. Tidak melawan, kalau disuruh patuh. Membantu orang tua itu juga termasuk bakti kepada orang tua. Kemudian yang keempat, menutup aurat. Ya, menutup aurat. Nah, ini perempuan wajib menutup aurat. Kalau sudah balik, perempuan sudah mendapatkan menstruasi, berarti harus bisa menutup auratnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang terlihat hanya boleh tanya, telapak tangan. Iya, silakan. Bu, kalau saya umurnya masih 10 tahun, tutup aurat bagaimana, Bu Guru? Tapi kan belum balik. Kan namanya belajar. Kalau sudah terbiasa menutup aurat, kalau suruh jalan tidak pakai jilbab, kata orang sekarang pede enggak? Itu kalau sudah terbiasa nanti kalau mau jalan
jauh atau mau jalan kemana, malu pasti cari jilbabnya karena sudah terbiasa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa kalau nggak mau berjilbab karena belum balik bahasanya, tapi diusahakan kita belajar menutup aurat. Jadi nanti pada saat balik kita nggak kaget, nggak rasa kepanasan. Kan kadang ada yang bilang, teman bilang, "Bu, pakai jilbab panas." Nah, ya, begitu kan Misra? Sudah biasa belum pakai jilbab? Iya, nanti saya coba-coba Bu Guru ya. Ya, pakai jilbab, tapi itu kemarin Ibu ada lihat kemarin. Latifah Ibu lihat pakai jilbab tapi ujung rambutnya kelihatan. Iya, Bu. Baru Ya, belajar, Bu. iya. Ada juga anak Ibu ini Bibit pakai jilbab pada saat pelajaran agama Islam saja. Nah, diusahakan ya. Ajar Ibu. Ya, diusahakan untuk Jilbabnya cuma satu. Oh, subhanallah. Nanti dikasih sama Misra, banyak Misra itu jilbab ya. Ya, terima kasih. Ya. Jadi diusahakan menutup aurat. Kemudian nawajib ini menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu kita sampai bosan, sampai tua kita juga harus menuntut ilmu. Karena ilmu itu hukumnya wajib. Nah, ya, dari penjelasan tersebut, Ibu memaparkan banyak sekali pengertian-pengertian. Kemudian apabila tidak paham atau mau berdiskusi dengan Ibu, kita bisa sharing di luar jam pelajaran masalah kewanitaan, terutama ini. Masalah haid ini kan sensitif untuk perempuan. Jadi bisa kita diskusi di luar daripada jam pelajaran. Kemudian tugasnya nanti dilihat di buku Siswa Ayo Berlatih. Nanti di situ bisa dilihat ya tugasnya. Nah, dari sekian banyak pemaparan tentang balik, mungkin hanya ini saja yang Ibu bisa sampaikan. Mengingat waktu juga Ibu ada keperluan. Di sini kalau ya itu tadi Ibu bilang nanti kita diskusi di lain waktu atau di luar jam pelajaran ya. Ya, Bu. Ya, sudah pesan Ibu sebelum penutup, kalian sebagai anak, kalau masih ada orang tua, taati orang tua, bahagiakanlah walaupun tidak memberikan materi, tetapi dengan mendengarkan nasihat-nasihat orang tua, rajin belajar, mandiri, tidak ketergantungan kepada orang tua. Bisa kan anak-anak Ibu yang melaksanakan di rumah? Insya Allah, Bu. Ya, alhamdulillah. Kalau begitu cukup ya. Pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelumnya kita mengakhiri pelajaran dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.